Pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan, bawa kami lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Yesus Tuhanku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung pada semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung pada
sabas, herahana sabakadas, herata batas sekedata kayas, herata bahasa kana batas, herene deyarata tata kata bayana basata kayana bas, sedede kete deyarata tata bakana yana bas, bayana bas, kene tata bakana bayana sukudu bayana.
puji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, aku percaya Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada di dalam Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang menjadi Allah dan kebanggaan kami Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami mau terus bersorak bagi Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dan hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berharap dan percaya. Hanya kepadamu kami bisa berseru dan percaya bahwa pertolongan kami hanya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan perkaranganku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus,
terpujilah Kau Tuhanku. Ulun ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, sepanjang umur Yesus, Kau lakukan apa-apa. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu,
Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang ajaib dan terlalu ajaib untuk dapat dimengerti oleh akal pikiran kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh menghiasi akan tahta suci-Mu yang kudus. Sempurnakan semuanya Tuhan. Layakkan sempurna semuanya Tuhan. Hingga boleh jadi sesuatu yang berkenan dan harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah persembahan kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau mendeklarasikan terus akan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami ucapkan boleh jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami perkatakan dengan iman. 1. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kapaknya Tuhan akan menudungi kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga besar hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Amin. 12. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya, dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1.
dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 kami menjadikan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Amin. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak dan gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Amin. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini mengawali hari yang baru. Kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Kami tahu inilah kesempatan untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami boleh masuk ke tahta kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan ini. Dan saat ini kami juga memberi kesempatan untuk Engkau berbicara Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Memberikan kepada kami hikmat dan pengertian serta pewahyuan buat kami. Terangi mata hati kami Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu ini. Sehingga yang kami terima yang datang dari surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan bicara tentang visualisasi. Apa itu? Visualisasi adalah sebuah pengungkapan gagasan dengan menggunakan gambar. Jadi kita gambar, tapi gambarnya itu belum tentu real saudara. Jadi kita imajinasi impian kita secara visual gitu ya. Jadi ada anak-anak, ada orang-orang di antara kita yang punya kemampuan visual itu lebih tinggi untuk dapat cepat menangkap. Ada lewat auditori, ada lewat pendengaran, ada yang lewat dia baca dan sebagainya. Nah, saya hanya membaca satu kehidupan dari seorang komedian, Jim Carrey ya. Itu dia komedian di Hollywood. Suatu ketika dia tuh pengen sekali jadi orang terkenal. Yang maksudnya tentu saja orang terkenal pengen punya dapat duit banyak gitu. Kemudian dia memacu sebuah motivasi di dalam dirinya dengan cara dia bikin cek. Dia bikin ceknya dengan nominal 10 juta dolar. Dan dia itu memvisualisasikan, menggambarkan bahwa dia itu terima cek itu. Waktu itu dia belum terkenal. Dan setiap kali dia bikin ceknya, si cek gak berlaku, gak bisa diuangkan gitu, bikinan sendiri. Tapi dia mendorong itu, memotivasi ketika dia melihat cek itu bahwa dia satu hari akan menjadi seorang komedian yang terkenal dengan bayaran 10 juta dolar. Dan apa yang terjadi itu memotivasi dirinya untuk terus mengembangkan akan bakatnya sebagai komedian itu. Dan satu ketika dia benar-benar menjadi komedian yang terkenal dan bahkan dia terima bayaran jauh lebih besar daripada 10 juta dolar itu. Itu visualisasinya hidupnya. Apakah itu Alkitabiah? Nah, ketika saya merenungkan itu, kemudian saya diingatkan. Mari kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Yang kedua dulu. Ini firman Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari keluarganya, dari negerinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di sini firman Tuhan mengatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
Waktu itu Abraham sudah menikah dengan Sarah tapi belum punya anak. Ketika dikatakan menjadi bangsa yang besar pasti bakal punya anak kan. Menjadi bangsa besar. Sekarang keluarganya baru 2 anggota. Nah, tapi kemudian kita lihat dari perjalanan Kejadian 13 dan sebagainya, Abraham sampai tua belum punya anak. Nah, kita akan baca sekarang Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham mendapat firman yang pertama kali bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, ya sudah sampai di situ aja. Abraham menjalani kehidupan demi kehidupan sampai satu titik Tuhan datang lagi dan berbicara kepada Abraham. Di dalam ayatnya yang pertama dari Kejadian 15 dikatakan demikian. Jangan takut Abraham, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham pikir upah sama besar buat apa? Saya gak punya keturunan, gede-gede sekarang aja saya sudah kaya, buat apa? Terus selanjutnya ayat yang kedua dikatakan Abraham bilang, ya Tuhan, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Aku ini akan meninggal dan gak punya anak. Nanti toh kalau kamu kasih aku yang banyak pun, Eliezer hambaku itu yang akan mewarisi semuanya itu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Abram ini gak bisa membayangkan dia punya anak. Kenapa? Karena ya memang sudah bertahun-tahun dia gak punya anak. Dan ketika dia sudah mungkin tidak mengingat lagi bahwa Tuhan pernah janji kamu itu akan jadi bangsa yang besar. Nah selanjutnya kita lihat kemudian Tuhan itu membawa Abram ini keluar. Membawa keluar terus bilang, coba lihat bintang-bintang di langit, ayat yang kelima ya. Coba lihat bintang-bintang di langit. Nah hitung coba bintang itu, gak bisa kan? Nah, kalau kamu bisa menghitung hebat. Karena apa? Seperti itulah nanti keturunanmu. Tuhan bawa keluar supaya Abram memiliki visualitas lagi. Punya gambaran. Itu loh, kamu ini punya keturunan segitu banyak. Jadi yang dilakukan Jim Carrey itu Alkitabiah. Tuhan kasih sebuah gambaran supaya Abram bisa membayangkan, bisa menggambarkan, bisa menangkap yang Tuhan mau. Sebuah gambaran keturunannya itu nanti akan segitu banyaknya. Dan tentunya terjadi ya. Kita juga keturunan Abram yang dicangkokkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya visualisasi itu sangat penting ternyata untuk menantikan sebuah janji dan kerinduan dalam hidup kita. Mimpi itu sangat luar biasa. Ketika itu mimpi tentu saja sama seperti yang Tuhan mimpikan dalam hidup kita. Nah, kita akan baca Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya,
tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lanjut. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bukan akan menerimanya, tapi percaya kamu sudah nerima. Jadi kalau kita berdoa, kemudian saat itu juga Tuhan bilang kamu percaya kamu sudah terima. Mungkin ada di sini yang sedang mendoakan anaknya. Anaknya ini mungkin ya susah dikendalikan. Jadi berdoa untuk anaknya supaya baik. Mungkin doa juga buat suaminya, mungkin buat istrinya baik. Seketika kita berdoa, Tuhan bilang saat kamu berdoa percaya kamu sudah terima. Jadi kalau anaknya pengen baik, langsung kita harus percaya kita sudah terima. Anak kita baik, anak kita nurut, anak kita taat, anak kita rajin, anak kita tak bertanggung jawab. Itu gimana kita bisa percaya kalau kita lihatnya belum? Harus kita mengimajinasi. Tuhan bilang visualisasikan itu bahwa benar sudah baik. Waktu ngeliat anaknya, wah mungkin anaknya nakal. Kita akan visualisasikan dia nggak nakal, dia cuma aktif. Kadang-kadang anak aktif itu kita bilang nakal, anak kreatif kita bilang usil. Jadi kadang-kadang juga memang kita itu harapan kita anak itu seperti yang kita mau modelnya. Padahal kalau kita tahu sekarang adalah anak-anak yang sedikit usil itu biasanya kreatif. Contohnya Gigin punya yang alami. Ya Gin ya, cerita sedikit. Gigin punya anak yang kecil. Itu menurut kami yang pihak sekolah itu juga luar biasa. Luar biasa. Gigin saya masih ingat dia lapor sama saya. Masuk SMP belum 3 bulan saya sudah tiap minggu dipanggil sama guru. Panggil terus sama guru. Kenapa? Karena usilnya. Tapi satu ketika menemukan seorang guru yang mengajari keterampilannya. Keterampilan membuat satu barang-barang yang dibuat dari koran sampah. Si anak ini ya kalau kita pikir saking usilnya ya. Jadi dia ngumpulin sampah. Tiap-tiap kelas sampah yang kertas-kertas tuh dia ambilin sampah. Dan ternyata itu menimbulkan sebuah kegiatan yang dia suka. Dan kita lihat anaknya sekarang sudah sarjana, sudah luar biasa, sudah jadi bisnismen, sudah diberkati dan sekolah di ITB ya, nah, luar biasa lah. Dari anak yang bagi kita, di mata guru pada waktu itu sangat merepotkan. Kalau bilang nakal mungkin super nakal gitu. Tapi sebenarnya bukan nakal, kegiatan aktif yang dia belum bisa salurkan. Makanya banyak sekolah-sekolah sekarang mulai mengamati. Kalau anak-anak yang gak bisa diem itu seperti apa, ya harus gimanain. Dia bukan berarti nakal, tetapi ada sesuatu. Nah ketika kita merindukan anak itu akan menjadi maksimal. Kita harus, Tuhan bilang kita kan pasti doakan anak-anak kita. Nah mari kita percaya itu akan terjadi. Karena apa? Kalau kita lihat ayat 23. Nih ayat 23 ya, mundur. Barang siapa berkata gunung ini beranjak dari tercampaklah ke dalam laut. Asal kamu tidak bimbang. Pasti bisa. Saudara-saudara, kadang-kadang Alkitab itu bicaranya ekstrim. Saudara-saudara bilang, siapa yang pernah mindahin gunung? Pertanyaan saya, mau mindahin gunung Ciremai buat apa? Iya kan? Coba saya mau praktek katanya gitu. Misalnya nih saudara mau nantang nih. Coba saya mau praktek mau mindahin gunung Ciremai. Pertanyaannya buat apa mindahin gunung? Persoalan saudara yang tidak lebih dari gunung aja saudara nggak bisa pindahin. Karena apa? Karena dibilang kan asal tidak bimbang tapi percaya apa yang engkau katakan itu akan terjadi. Yang didoakan akan terjadi. Nah Tuhan menolong Abraham supaya bisa punya iman, punya percaya untuk menangkap. Karena intinya adalah percaya. Tuhan bawa keluar untuk buat visualisasinya. Yaitu bintang-bintang, itu loh seperti bintang-bintang itu nanti keturunanmu. Maka percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah
kebenaran. Jadi mari kita kalau berdoa, Tuhan bilang percaya bahwa kamu sudah menerima. Ada begitu banyak orang sulit sekali ketika berdoa suruh percaya udah terima tuh sulit. Karena begitu kita berdoa, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, keluar, loh kok saya masih belum diberkati. Mana bisa saya percaya, mana buktinya? Alkitab bilang asal kamu tidak bimbang, gunung aja bisa kamu pindahkan. Ekstrim Tuhan itu kalau bilang. Tapi saya mau kasih tahu ya, Tuhan juga enggak tiap kali saudara kepengen, oh saya kepengen rumah tetangga itu jadi punya saya, mobil tetangga itu jadi punya saya. Nah pasti ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar saudara bisa minta apa saja sama Tuhan. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ketika kita minta menurut hawa nafsu kita, kepengennya kita, tapi itu kalau tidak berguna dan tidak membangun, itu tidak bernilai di depan Tuhan. Pasti Tuhan menginginkan kalau kita minta sesuatu itu untuk yang berguna dan membangun. Bukan soal yang kelihatan saja, tetapi berguna buat pertumbuhan rohani kita. Juga membangun buat pengenalan kita dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu kerja, dia kerja itu ya jasmani ya rohani dikerjain. Saudara-saudara minta, saya diberkati berlimpah-limpah sampai saya punya MM-an. Tapi kalau sudah itu saudara lupa sama Tuhan. Bisa jadi, oh enggak mungkin, belum tentu. Tuhan lebih tahu keadaan kita. Jadi apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah terima. Tetapi apa saja itu Tuhan mau yang berguna dan yang membangun hidup kita. Karena bagi Tuhan itu jauh lebih penting. Dia menemukan hati kita, menemukan jiwa kita, menemukan kebenaran di dalam hidup kita. Ketimbang semua. Semua Tuhan pasti cukupkan. Tadi kita naikkan pujian kan? Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu sebenarnya kalimat yang sangat hebat sekali. Itu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Menurut kekayaannya, contohnya begini menurut kekayaannya tuh. Saudara-saudara dengan keadaan saudara punya anak SMA lah. Jangan SD, SD mah uang sakunya kecil. Kalau SMA dia harus bisa buat beli makanan yang lebih mahal. Tapi kenapa saya melihat, saya mengamati anak-anak sekolah itu ada yang dikasih 20.000, ada yang dia bisa bawa 50.000, ada yang bisa bawa duit gede lagi gitu. Pasti itu kan kondisi orang tua yang menentukan itu. Kalau kondisi orang tuanya terbatas, dia nggak mungkin kasih uang jajan 100.000 berangkat ke sekolah. Pasti dihitung-hitung, naik angkotnya berapa ngepas lah gitu. Kondisi. Tapi kondisi Bapak kita di surga adalah kondisi yang tidak terbatas. Menurut kekayaannya dia akan kasihkan. Jadi kita gak perlu khawatir karena kekayaannya itu tidak terbatas. Dia pasti akan berikan. Masalahnya apakah segala sesuatu yang kita minta itu akan berguna dan membangun hidup kita atau tidak. Kalau semua yang kita minta itu dikasih, nanti kita minta enggak pakai mikir berguna atau membangun hidup kita. Apakah ketika kita terima semua yang kita minta itu, hidup kita semakin dekat, semakin mengenal Tuhan, semakin berguna buat kerajaan Allah, atau sebaliknya? Banyak orang ya kalau bisnisnya berkembang terus sudah jarang kelihatan. Nanti kalau sudah punya persoalan baru datang lagi ke PW. Nah itu kadang-kadang kita tidak sadari kenapa seperti itu. Nah, mari kita bicara lagi soal visualisasi. Dikatakan di sini adalah kita minta apa saja, bahkan kalau kita ngomong sama gunung, gunung pun akan tercampak. Artinya apa? Artinya Tuhan tuh mau mengatakan begini, kalau gunung aja asal kamu nggak bimbang dan percaya itu bisa pindah. Apalagi permintaan kamu yang lain. Kan susah kan geser gunung? Gak pernah lihat kan geser gunung, tapi Tuhan bilang, dan kalau Tuhan bilang dan dia setuju, pasti saya percaya itu akan pindah. Nah kuncinya apa? Kuncinya adalah tidak bimbang. Kuncinya kita percaya dan lebih lagi mempercayai sudah menerima. Nah itulah yang
membantu kita memvisualisasikan. Terima sudah, percaya sudah terima, tapi belum terima nih. Kita percaya. Sebenarnya ini gak jauh dari tindakan-tindakan profetis kita. Kita percaya perjamuan kudus itu tindakan profetis. Kita kan gak pernah lihat darah Tuhan Yesus dan mungkin nyolek lah darah Tuhan Yesus. Tapi kita percaya dengan anggur perjamuan itu, inilah darah Yesus. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecah. Tuhan itu selalu menginginkan untuk kita memvisualisasikan iman kita, percaya kita. Tadi malam ketika saya selesai menyiapkan ini, terus saya pikir sudah cukuplah sampai di sini. Gitu. Saya berdoa dan menyiapkan untuk berbaring tidur. Tiba-tiba ketika tidur, Tuhan mengingatkan saya sebenarnya ketawa sendiri, mengingatkan, nanti kamu cerita, katanya, cerita peristiwa ini. Dan yang saya mau ceritakan ini, saya nggak pernah mikir, tidak pernah cerita sama siapapun karena nggak pernah kepikir. Nggak pernah kepikir, tapi tadi malam Tuhan ingatkan. Saya waktu kecil, anak-anak kecil itu kan suka main. Ini kira-kira masih SD gitu, masih SD. Kan biasa ya mainan gitu sama tetangga gitu. Zaman dulu kan belum ada gadget ya, jadinya anak-anak itu lebih bermain dengan tetangga, lebih banyak kebersamaan gitu dengan tetangga. Dengan kakak saya, dengan adik saya bermain. Biasa kalau anak kecil bermain itu kan selalu sebenarnya profetis. Dagang-dagangan, dokter-dokteran gitu kan ya. Nah sama, saya juga begitu. Tapi saya jadi teringat. Entah siapa yang cerita sama saya lupa. Waktu itu masih SD. Kalau cerita dokter-dokteran ya, terus mainan dagang-dagangan, saya selalu bilang begini. Kan tetangga saya bilang, saya jadi dokternya. Nah kamu pasiennya. Padahal semua itu gak pengen jadi pasiennya, tapi nanti gantian. Saya gini, saya tidak pernah pengen jadi dokternya. Saya selalu bilang, saya insinyur. Saya tuh selalu begitu. Padahal saya gak ngerti siapa yang mau ceritain saya insinyur waktu itu. Insinyur. Jadi nanti kalau lagi main kantor-kantoran gitu, saya pura-pura masuk ke kantor, bawa tas, saya insinyur lagi masuk kantor. Itu Tuhan ingatkan itu. Saya tidak tahu. Satu ketika saya pernah ditanya, insinyur apa? Yang bangun-bangun rumah itu. Saya juga lupa siapa yang cerita sama saya. Karena waktu itu mungkin kelas 1, kelas 2 SD. Kok bisa kepikir itu? Pokoknya saya mau jadi insinyur. Dan saya memvisualisasikan. Waktu kecil tuh mainan tuh. Pokoknya semua mau jadi dokter terserah. Rebutan siapa yang mau jadi dokter. Kan ada alat-alat dokter-dokteran itu. Saya tidak pernah berebut. Saya pokoknya mau jadi insinyur. Nanti pura-pura masuk kantor, pura-pura lihat bangunan, bangun-bangun pakai itu Lego. Zaman dulu Legonya tuh kayu, bukan Lego-Lego yang seperti sekarang. Pokoknya saya selalu membayangkan itu. Tuhan ingatkan, itu memvisualisasikan. Saya sok sibuk lah, kalau lagi mainan begitu sok sibuk seperti jadi insinyur beneran. Dan ternyata sekarang saya jadi insinyur bangunan bener. Tuhan cuma mengingatkan, visualisasi yang kamu tidak sadari itu membawa kepada apa yang nyata. Tapi bukan tiba-tiba nyata terus saya sekolah tidak, enggak. Ketika kemudian sampai SMP saya tetap pengen jadi insinyur, belum terlalu tahu. Nah waktu menginjak SMA saya mulai mikir, iya ya kalau jadi insinyur tuh apanya yang kudu pinter gitu ya. Nah ternyata oh iya memang. Entah bagaimana saya tidak tahu, saya tidak berdoa loh mau jadi insinyur waktu kelas 1 SD, 2 SD, enggak pernah doa. Tapi kemudian ketika mulai menginjak SMA saya memang berdoa. Untuk saya itu enggak mau cuma lulus SMA, saya mau tetap kuliah gitu kan. Nah tiba-tiba saya tanpa sadar ya, pelajaran-pelajaran yang saya suka, yang akan mendukung nanti di teknik sipil itu semua yang saya mahir, yang saya bisa dan yang saya suka. Fisika ya fisikanya fisika mekanika gitu. Matematika karena harus kuat matematika, saya paling suka matematika. Jadi sepertinya
Tuhan itu menjadikan visualisasi saya menjadi kenyataan. Dan saya berdoa, saudara, bukan gak berdoa. Saya berdoanya gini, Tuhan, saya gak mau cuma lulus SMA. Saya mau kuliah, saya mau sekolah, saya mau, belum bilang mau jadi insinyur. Begitu sudah mulai kelas 2, kelas 3 SMA, saya mau masuk ke teknik. Kakak saya bilang begini, mami saya gak setuju karena saya satu-satunya perempuan, dia pengen saya jadi dokter. Kalau dokter itu kan membanggakan orang tua, tapi saya tidak suka. Kakak saya sudah jadi orang teknik, sekolah di elektro. Dan dia bilang gini, In, kamu jangan sekolah teknik sipil, udah aja nurut mami dokter. Gak mau, kata saya itu, gak suka, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, kamu tahu gak teknik sipil, susah banget loh, itu matematikanya susah, itu mekanika tekniknya susah banget. Ngerti aja syukur, apalagi bisa ngerjain. Sudah bisa ngerjain belum tentu lulus. Itu saya ditakut-takutin sama kakak saya. Tapi saya bilang begini, ya memang susah. Tapi kan ada, waktu itu jarang orang teknik sipil tuh perempuan tuh jarang. Tapi kan ada insinyur sipil perempuan, ya biarin aja. Kalau ada ya saya mau nambahin 1, saya tetap. Tapi yang saya mau katakan di sini, tadi malam Tuhan ingatkan, visualisasi dari kecil itu bisa terjadi. Jadi artinya apa? Apalagi waktu itu saya belum begitu mengerti. Tapi Tuhan itu menuntun terus. Saya lahir dari kecil dari keluarga Kristen. Jadi saya sudah dari kecil ya bersaat teduh. Sudah dari kecil ikut sekolah minggu. Keluarga saya keluarga yang ya taat lah. Papi saya majelis, mami saya anggota paduan suara dan sebagainya. Jadi kita pelayanan di gereja. Jadi saya mau katakan begini, Tuhan kita memang ajaib. Dia memenuhi semua keperluan kita, bukan soal duit saja. Keperluan, kebutuhan masa depan kita itu dia berikan. Dan Tuhan mengajar kita pagi ini, mengingatkan kembali. Yang kita ngerasain kok doa tidak dikabul-kabulkan. Siapa tahu kita sudah kehilangan pengharapan tentang janji Tuhan seperti Abram. Abram sudah ngomong, Tuhan buat apa kamu kasih berkat-berkat. Toh nanti yang mewarisi itu hambaku Eliezer, orang Damsyik itu. Nah Tuhan bilang, Tuhan ngajari, yuk keluar, lihat bintang. Visual itu lihat bintang, seperti itu loh. Ketika Abraham lihat, wah dia timbul imannya. Ya saya percaya, itu keturunanku. Dan jadi mari kita belajar, kalau kita berdoa, kita percaya bahwa kita sudah terima yang kita doakan. Ya apa yang sedang kita harapkan sekarang, pergumulan apapun, entah itu kesehatan, entah itu keluarga, entah itu ekonomi, pekerjaan apapun, visualisasikan. Dengan catatan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, saudara boleh, misalnya saudara mau ngimpi, wah saya pokoknya minta Tuhan anak saya jadi presiden. Lah ya berguna apa enggak gitu. Apakah itu membangun hidup kita apa enggak. Jadi kita tetap semua boleh, tetapi apakah itu berguna untuk hidup kita atau membangun hidup kita. Mari kalau kita bergumul, kita bertanya sama Tuhan. Tuhan Roh Kudus, enaknya aku doanya minta apa ya? Roh Kudus lebih tahu apa yang berguna. Jangan aku minta, saya jadi teringat di Amsal ya. Amsal itu menulis begini, Tuhan jangan jadikan aku kaya. Nanti jangan-jangan aku lupa sama kamu. Tapi juga jangan jadikan aku miskin. Nanti orang mencemooh Tuhanku, mencemooh hidupku. Nah, ada tuh di Amsal bilang begitu. Jadi yang diminta seperti apa? Amsal juga menuliskan, jadi berikan kepadaku apa yang menjadi bagianku. Jadi yang bagi Tuhan itu paling cocok, bagi Tuhan paling pas. Ketika aku dapat itu, aku tidak akan mencemooh Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Tuhan, aku juga tidak akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Itu Amsal bilang begitu. Nah kalau aku gak minta kaya ya gimana, aku masih punya banyak utang. Tuhan bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi yang pas buat kamu. Pasti Tuhan akan turun tangan. Lah gimana aku mau minta apa, wong aku
kesel sekali, keluargaku masih begini-begini. Tuhan tahu yang pas buat kita. Saudara-saudara, semua yang kita hadapi itu bukan untuk diselesaikan dari pihak orang lain, tapi lebih sering untuk menyelesaikan diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang mesti diselesaikan, nanti yang lain itu pasti diselesaikan. Masalahnya kita yang seringkali belum selesai. Itu pengalaman saya. Satu ketika saya berdoa minta karyawan. Tuhan kasih satu karyawan yang saya tahu pasti itu dari Tuhan. Tuhan bilang hari ini calon karyawan itu datang, terima. Tapi karyawannya jengkelin sekali. Jengkelin sekali. Saya mau keluarin saya takut. Hasil dari doa. Tapi enggak dikeluarin, gemesin. Tapi ketika kemudian saya mulai menyadari bahwa itu membentuk saya dan saya minta Tuhan ya sudah buat saya memahami dia, buat saya mengerti dia, ini pasti membentuk diri saya. Dan ketika saya lulus itu karyawan berubah sendiri kok. Itu karyawan jadi baik. Loh kenapa dulu gak baik ya? Kenapa dulu nyebelin ya? Sebetulnya bukan dia yang berubah, tapi ternyata saya yang berubah. Jadi mari kita berdoa minta Roh Kudus pimpin dan kalau sudah Roh Kudus memimpin memvisualisasikan apa yang sebenarnya sudah kita doakan, percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka kita akan menerimanya. Yang Tuhan inginkan semua kita boleh minta, tapi apakah itu berguna? Semua diperbolehkan, tapi apakah itu membangun hidup kita untuk semakin dekat, semakin mengejar Tuhan, semakin mengenal Dia. Itu share saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya saudara sudah mendengar dan diterangkan dengan jelas ya. Jadi tinggal diaplikasikan dalam kehidupan kita ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau saya rangkumkan semua, hidup kita itu harus punya apa? Punya mimpi. Ya. Mimpi itu apa? Sesuatu hal yang kita rasakan, kita nikmati, kita lakukan, tapi waktu bangun, loh kok gak ada kenyataannya. Jadi visualisasi itu sepertinya harus punya mimpi yang luar biasa ya. Boleh gak? Boleh. Mimpi itu seperti cita-cita, seperti Ibu Ina tadi cerita, tanpa disadari pengen jadi insinyur ya kan. Itu cita-cita sebenarnya yang ada di bawah sadarnya, dia punya cita-cita. Nah, boleh nggak? Boleh aja. Jadi kita harus benar-benar punya mimpi. Mimpi yang apa? Mimpi yang besar. Salah nggak? Ya nggak salah. Asalkan seperti ayat tadi, apakah itu berguna buat kita dan membangun buat kita, itu pasti akan menjadi kenyataan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami pada hari ini. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami minta dalam nama-Mu, taruh dalam hati kami Tuhan. Mempunyai mimpi yang luar biasa dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, apa yang kami mimpikan itu pasti akan menjadi kenyataan. Asalkan itu berguna dan membangun dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Saat ini kami tetap berdoa buat pulau-pulau Tuhan di seluruh Indonesia ini. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau sendiri akan membuat penuaian besar-besaran di setiap pulau-pulau di seluruh Indonesia. Bahkan sampai di luar negeri. Kami minta dalam nama-Mu, ini waktu penuaian, ini waktunya kita masuk di dalam lawatan yang besar-besaran, lawatan sampai dengan akhir zaman ini Tuhan. Biarlah Engkau mulai Tuhan mengirimkan anak-anak-Mu
di seluruh pulau-pulau di Indonesia sampai terjadi tuaian besar-besaran. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, apapun yang bakal terjadi bulan-bulan yang ada di hadapan kami tidak akan menghalangi rencanamu atas penuaian besar-besaran di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, semua malapetaka, baik banjir, baik gempa bumi, baik gunung meletus maupun rencana-rencana kuasa gelap apapun, kami berdoa kepadamu. Semua yang bukan ada dalam planningmu Tuhan, Engkau yang akan menggagalkannya. Semua yang bukan berasal daripada apa yang sudah kau planningkan, Engkau yang menggagalkan dan memporak-porandakan semuanya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk pemerintah negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk semua jajaran pemerintah yang ikut ambil bagian. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau sediakan memberi hikmat, marifat, roh takut akan Engkau buat semua pemimpin-pemimpin kami. Sehingga semuanya Bapak, kami mau berdoa biar semua pengaturan-Mu yang jadi, kedaulatan-Mu yang jadi atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan pada mata kami, pada telinga kami, dan pada bibir mulut kami, pada hati kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh seluruh indera kami dipenuhi dengan pengurapan yang daripada-Mu. Semua roh ketidakpercayaan yang ada dalam hidup kami Engkau patahkan. Biar tangan kami ini kami olesi minyak Tuhan dengan pengurapan ini. Kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib pada hari ini. Semua yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, Engkaulah yang melancarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami ini berjalan kemana yang Engkau mau, bukan kemana yang kami mau. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang luar biasa atas hidup kami. Hari ini kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.